Kakak, Om, Tante, Opa, Oma. Dalam program live ini, kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar, dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya, juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom semuanya. Kembali dalam Deep Talk with Cafe. Kita sebelum mulai kita nyembah Tuhan terlebih dahulu. What can I give? What can I bring that would be pleasing to my King? Well, I'll give my heart, not just a part. I'm lifting up my everything. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands and one heart, one life to offer you. Two hands and one heart, that's what I give to you. Use me today, I know you can. Lord, I surrender to your plan. You made this heart, and you made these hands. Take me and use me as I am. Well, it's all I have to offer, and it's all I have to give. Two hands and one heart, one life to offer you. Two hands and one heart, that's what I give to you. Little becomes a lot when it's in your hands. Take me and make me more like you. It may not seem like much, but with the Master's touch, I know that I'll be more like you. Oh, yes, I will. I have two hands and one heart, one life to offer you.
Ya, selamat malam semuanya. Kembali kita mau lanjutkan ya. Pasal 21 Kitab Wahyu, Tadarusan Alkitab kita. Dan seperti biasa sebelum kita masuk dalam eh, acara ini atau program pembacaan Alkitab ini, ya saya mau menyampaikan dulu, mengundang semua saudara ya, untuk mengikuti seminar ya. Coba saya munculkan. Iya. Jadi ada seminar ya besok saudara ya, jam 10 sampai jam 12 di digital ministry kami ya, The Warriors. Bapak Ibu bisa mengikutinya via YouTube dan juga via Facebook ya, live streaming di YouTube dan Facebook. Dan Bapak Ibu kalau mau terlibat lebih lagi ya, mau jadi peserta dalam artian bukan cuma pendengar tapi juga mungkin nanti mau bertanya, atau Bapak Ibu juga kepengen mendapatkan sertifikatnya free ya, semuanya free. Bapak Ibu bisa ikutin Zoom-nya ya. Zoom-nya ini nanti di kolom deskripsi ya, itu akan diberikan link Zoom-nya ya, atau syaratnya ya, atau Bapak bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada ya untuk didaftarkan atau tadi japri ya link Zoom-nya. Nanti kalau Bapak Ibu bisa masuk dalam link Zoom-nya, kalau belum close ya, atau belum masih ada kursi ya, karena kita cuma terbatas ya, di Zoom itu terbatas ya, tidak banyak orang. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau bertanya, hanya mau mendengarkan, bagi saya ini momen yang bagus ya, karena temanya juga sangat relevan dalam kehidupan akhir zaman, khususnya apalagi kita yang sedang ngebahas kitab Wahyu ya, relevansi perjanjian Allah dengan Israel terhadap gereja di akhir zaman. Ya, nanti bisa diskusi, pembicara yang akan menjadi narasumber utama dalam seminar teologi dan iman dari The Way Discipleship Ministry ini adalah Dr. Genaida Pakpahan ya. Beliau itu salah satu mungkin dari sedikit ya teolog perempuan ya, aliran Pentakosta karismatik tentunya ya, yang mumpuni gitu ya. Jarang sekali ya dosen senior yang mendalami dan juga punya pengalaman seperti beliau ini ya. Ada dosen perempuan banyak ya, cuman yang kapabilitasnya seperti beliau ya masih langka lah dalam dunia teologi ya gitu ya. Jadi beliau adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Petamburan ya, dan sekarang ini menjabat sebagai ketua program studi doktoral di sana ya. Jadi memang seorang teolog ya, sehari-hari mengajar dan mendalami teologi tentang biblika, khususnya perjanjian lama ya. Beliau ini juga salah satu dosen saya dulu ya, jadi saya masih menjaga hubungan karena tadi ya, saya sejak jadi mahasiswanya dia menyadari Bu Gernaida ini kerennya pakai bingit gitu ya. Salah satu yang mempengaruhi secara langsung nggak langsung saya akhirnya mendalami lebih lagi teologi ya, juga memahami Alkitab dengan baik gitu ya. Ya, salah satu dosen yang berkesan di saya ya selama saya ada di bangku STT baik S1, S2, S3, nggak banyak saudara dosen yang berkesan di hati saya. Salah satunya adalah Bu Gernaida ini, karena perempuan dan juga pinternya luar biasa ya. Jadi langka dan beliau berkenan. Jadi saya undang semuanya, ini free ya semuanya Bapak Ibu nggak perlu jadi jemaat The Way. Kalau mau cuma jadi pendengar aja pasti diberkati ya, bisa lewat YouTube atau lewat Facebook. Tapi kalau Bapak Ibu mau tadi ya, mau ada waktunya, ada jam 10 sampai jam 12, mau ikut di dalam interaksinya, seminar live-nya, harus masuk lewat Zoom supaya nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya dan lain sebagainya ya. Nanti kalau mengikuti secara keseluruhan, Bapak Ibu akan bisa mendapatkan sertifikat ya dari seminar ini. Kalau Tuhan izinkan dan tentu ya berkatnya ada, jalannya ada, kita akan rutin ya mengadakan seminar teologi dan iman ini, karena saya menyadari bahwa gereja ini gereja yang penekanannya pada pengajaran, dan saya nggak akan
berpindah ke aliran yang lain atau gaya yang lain, karena bagi saya gereja yang menekankan pada pengajaran itu ya tidak terlalu signifikan jumlahnya ya. Kebanyakan tidak bermain di area ini, karena biasanya kalau pengajaran itu ya biarlah ke STT dan lain sebagainya ya. Saya mengambil bagian dengan kapasitas saya sudah bagikan, dan di seminar ini saya mengundang orang-orang yang hamba-hamba Tuhan yang mungkin lebih lagi secara teologi ya, di mana saya tidak siap atau tidak berani membagikan tema-temanya ya. Jadi saya mengundang rekan sekerja hamba-hamba Tuhan yang tentu saya respect banget ya. Kalau saya undang berarti saya respect gitu saudara ya. Dan apalagi di seminar ini tentu sudah dalam pertimbangan saya yang matang dan pasti memberkati saudara ya. Doakan ya, paling tidak sepahit-pahitnya 2-3 bulan sekali harus ada ya. Kalau kalau maunya saya sih sebulan sekali. Cuman tadi mengatur jadwal dengan pembicara yang saya kepengen gitu ya, memberkati dengan pertimbangan-pertimbangan yang tentu ada, itu sulit sekali. Apalagi kalau beliau adalah orang-orang yang sibuk dalam dunia pelayanan ya, itu agak sulit ya. Jadi kalau bisa sebulan sekali, tapi paling tidak 2-3 bulan sekali kita akan bikin seminar seperti ini. Paling tidak saudara meskipun bukan jemaat The Way tapi simpatisan kan, karena ikut program ini, saudara juga diperkaya gitu ya. Jadi jangan ragu untuk ikuti program ini, karena pasti memberkati saudara ya. Kalau saudara punya rekan atau jemaat atau sesama orang percaya satu komunitas, coba diundang juga ya, karena ini free ya, nggak ada bayar apa-apa, bahkan dapat sertifikatnya nggak ya. Biasanya kalau ikut seminar lain itu untuk mendapatkan sertifikatnya bayar berapa puluh ribu, meskipun nggak besar ya, tapi kita bilang nggak lah ya, kita kasih free. Terutama bagi sertifikat itu, kalau bagi kami adalah penghargaan kepada saudara yang mau benar-benar mengikuti secara utuh seminar ini dari awal sampai akhir lewat Zoom ya. Karena bagi saya kalau mengikuti utuh pasti diberkati. Dan kalau pasti diberkati, pasti nanti secara sadar nggak sadar akan jadi berkat buat orang lain juga, saudara yang jadi berkat buat orang lain. Jadi kami menghargainya dengan memberikan sertifikat ya. Lalu The Way dapatnya apa? The Way dapatnya doa saudara aja ya. Nanti kan kita berdoa bersama dalam seminar ini ya, ada doa buat pelayanan digital ministry kami ini supaya semakin hari semakin berdampak, semakin jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. That's more enough ya. Jadi kita sama-sama. Saya mengerjakan bagian saya, The Way secara komunitas mengerjakan bagiannya, dan saudara mengerjakan juga bagian saudara. Gitu ya saudara ya. Yuk kita siapkan hati, kita akan melanjutkan Wahyu pasal 21. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Iya, perikopnya Yerusalem baru. Ada beberapa ayat, semoga bisa kita selesaikan saudara ya dalam kurang lebih 1 jam ini di hari Jumat malam. Saya nggak tahu saudara bisa ikuti Jumat malam, karena kalau saya perhatikan ya, setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu ada penurunan yang mengikuti secara live ya. Kalau yang mengikuti secara siaran tunda, secara akumulatif sih tidak terlalu signifikan. Tapi kalau live-nya biasanya hari Jumat, Sabtu, Minggu, mungkin karena pelayanan, ada acara keluarga, karena weekend juga ya. Jadi saudara mungkin nggak bisa mengikuti secara live streaming. Jadi saya nggak tahu nih ya, berapa orang yang nanti bisa bersama di program ini Jumat malam ini ya. Jadi bisa dikasih salam say hey gitu ya di kolom live chat. Dan kita sama-sama saling berinteraksi ya, meski lewat komen doang gitu ya. Ayat 9, Yerusalem baru. Mari sama-sama kita siapkan hati kita ya. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan 7 malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Jadi kita sudah lihat ya Bapak Ibu ya, bahwa
dalam pesta pernikahan anak domba, ada yang menjadi mempelai perempuannya Kristus dan juga ada yang menjadi tamu ya yang diundang, kata ayat yang bicara mengenai pernikahan anak domba. Nah, tiba-tiba di ayat 9 pasal 21 ini, 1 dari 7 malaikat yang menumpahkan cawan murka Allah ya, malapetaka terakhir atas dunia yang Tuhan berikan, penghakiman Tuhan atas dunia ini, berkata kepada Yohanes, akan mengenalkan, akan memberitahu siapa pengantin perempuan dari mempelai anak domba itu ya. Ayat 10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, bagaikan jernih seperti kristal ya, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur, kita baca dulu sebenarnya. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang. Di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia berkata-kata dengan aku, mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas, dan mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta, menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, kota itu terdiri emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari, bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tapi tidak akan masuk ke dalamnya suatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tapi hanya mereka yang tertulis namanya, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Ya saudara ya. Ini bicara mengenai apa, kita lanjutkan saja ya. Kita lanjutkan coba di pasal 22 ya. Karena ini satu perikop ya. Coba kita baca lanjut saudara tentang Yerusalem baru ini. Lalu ia menunjukkan kepadaku suatu sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis dalam dahi mereka, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu ya, dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Nah, kekasih Tuhan, inilah yang disebutkan sebagai apa saudara? Mempelai perempuan Kristus. Jadi
banyak orang ya, kalau kita membaca ya Alkitab ini kita tafsirkan secara literal. Coba perhatikan baik-baik ya di ayat yang ke-9 ini. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang tujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepada Yohanes katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya. Jadi ternyata kalau kita membaca Wahyu pasal 21 ini, yang namanya pengantin perempuan atau mempelai anak domba itu adalah kota yang namanya Yerusalem baru, saudara. Jadi bukannya orang. Jadi kalau mau jujur, saudara ya, lihat kalau ditafsirkan harafiah, ketika malaikat itu berkata kepada Yohanes, "Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Maka perhatikan deskripsinya, itu adalah bicara mengenai sebuah kota yang kudus, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Dengan deskripsi-deskripsi yang nanti kita bisa jabarkan. Jadi kalau kita membaca atau mengikuti ya tentang perikop pernikahan anak domba, itu bukanlah bicara mengenai pemahaman yang sama dengan atau bisa dipahami secara literal. Itu hanya makna simbolik, ya. Bukan berarti nanti Yesus sebagai mempelai pria menikah dengan mempelai perempuan, ya. Karena jujur saja ini seperti lagi, saudara ya, saya bilang ini pemahaman yang bagi saya juga menurut saya baru untuk saya. Karena dalam tafsiran-tafsiran saya yang sebelumnya bicara mengenai mempelai perempuan, saya selalu mengatakan mempelai perempuan itu adalah gereja, ya, atau orang percaya. Ternyata kalau kita membaca teksnya sungguh-sungguh di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini, mempelai perempuan itu adalah kotanya. Makanya kalau kita membaca tentang perikop pernikahan anak domba Allah, dikatakan bahwa berhiaskan yang indah, permata, emas, dan lain sebagainya, ya saudara. Mempelai perempuan itu berdandan dengan sangat cantik, ya. Jadi bukan kita. Kita di situ, kita dalam konteks pernikahan anak domba ini adalah tamu yang harus memiliki baju putih bersih, ya, yang berkilau-kilauan, yang dijelaskan itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Jadi setiap kita kalau mau masuk dalam pesta pernikahan anak domba itu, kita harus menjadi orang yang sepanjang hidupnya di bumi bukan cuma Kristen, tapi berbuat baik, ya. Berbuat baik ya bagi orang lain, ya. Berbuat baik bukan dengan imbalan. Kalau berbuat baik karena kita adalah pegawai dan harus berbuat baik di kantor kita karena kita dapat gaji dari kantor, itu bukan perbuatan baik kalau menurut saya. Karena memang itu sudah kewajiban kita, karena kita mendapatkan gaji di situ. Tapi berbuat baik itu yang nothing tulus, berbuat baik itu yang tulus, ya. Berbuat baik itu yang benar-benar kita lakukan meskipun kita tidak dapat apa-apa dari apa yang kita lakukan itu. Itulah definisi kalau menurut saya perbuatan yang baik. Jadi kenapa kita harus menjadi orang Kristen yang membuahi iman lewat perbuatan? Ya karena ini, ya, karena kita akan menjadi tamu dalam pesta pernikahan anak domba. Bagi saya hanya orang-orang Kristen yang sepanjang hidupnya berusaha untuk berbuat baiklah dan akhirnya teruji lewat penghakiman atau pengadilan Kristus yang luar biasa, yang adil itu, kita yang berhak masuk dalam pesta pernikahan anak domba. Apa itu pesta pernikahan anak domba? Yakni kita akan ada dalam suatu momen di mana Yesus dan juga Yerusalem baru berada dalam satu pelaminan. Nangkap saudara ya, bahasa alegoris. Jadi kota yang sedang disiapkan Tuhan Yesus ini adalah mempelai perempuannya. Ya. Di mana kita nanti akan ada di sana kalau kita mengerjakan bagian kita, melakukan perbuatan baik, ada dalam momen pesta pernikahan anak domba ini. Tolong dipahami, ini bukan pemahaman nikah antara laki-laki dan perempuan.
Ini adalah bahasa alegoris di mana Tuhan sedang menjelaskan satu momen peristiwa di masa depan nanti yang sedang Dia rencanakan dengan bahasa manusia. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti juga tafsiran saya atau pemahaman saya soal pernikahan anak domba yang baru kemarin saja, itu sudah ada perubahan. Ya. Jadi kemarin kan saya bilang bahwa kita harus jadi mempelai, jangan cuma jadi tamu gitu ya. Ternyata kalau kita membaca di pasal 21 ini, harus saya akui ya, pasal 21 ini deskripsinya tentang kota itu. Yang dikatakan oleh malaikat itu adalah mempelai perempuan dari anak domba, itu adalah kota Yerusalem baru. Tapi kita juga tentu nanti sebagai tamu ya ada privilege tertentu. Ya, sekali lagi kalau kita alegoriskan ya, dalam sebuah pesta, nggak mungkin semua tamu diminta oleh panitia pesta itu untuk berfoto bersama dengan kedua mempelai. Benar nggak, saudara? Ya. Paling hanya orang-orang tertentu saja, keluarga dekat, ya, atau komunitas terdekat, tapi nggak semuanya diundang untuk foto bersama. Ya. Jadi yang saya mau katakan bahwa tamu-tamu undangan kita, orang Kristen yang hidupnya berbuat baik di bumi ini, ketika nanti ada dalam pesta pernikahan anak domba ini juga punya kedudukan-kedudukan yang spesial. Kita sama-sama tamu, menggang undangan yang sama, karena bagi saya kalau kita diundang pesta pernikahan, undangan kepada pejabat sama undangan kepada kita yang orang biasa, kalau diundang di pesta itu undangannya sama. Ya. Tapi tentu perlakuannya berbeda. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu diundang sebagai tamu VVIP. Maka kalau kita diundang sebagai tamu VVIP, kita kan disiapkan meja makan sendiri, nggak berdiri gitu ya, tapi ada meja bundar dan kita dipersilakan duduk. Bahkan kita bisa dilayani oleh pelayan yang ada di pesta itu. Kalau kita tidak mau ngambil, kalaupun harus ngambil ngantri makanan, itu bukan di area umum, tapi di area VVIP. Kalaupun ngantri, nggak ngantri panjang. Ya gitu saudara ya. Jadi yang bisa masuk ke ruang VVIP itu hanya ya tamu VVIP, keluarga inti biasanya, dan juga beberapa tamu undangan yang dianggap spesial. Nah, itulah yang akan membedakan kita dengan orang Kristen lain dalam pesta pernikahan anak domba. Ya. Kalau kita berbuat baik dengan sungguh, masakan Tuhan nggak bisa mencatat itu atau tidak memperhitungkan dia. Ingat dalam kitab Wahyu, berkali-kali ada statement berkata, aku melihat, aku mencatat. Ya, aku memperhatikan. Perhatikan baik-baik kalau Bapak Ibu ikut tadarusan kita dalam bahasa Yohanes, kalau kita bahasakan bahasa kekinian, kurang lebih nadanya seperti itu. Artinya apa yang kita perbuat, yang baik, yang jahat, Tuhan lihat, Tuhan catat. Jadi saudara, paham ya? Ya, sepaham saya sekarang ini dengan pemahaman yang baru ya. Sekali lagi dari tadarusan Alkitab ini harus saya akui bahwa ada banyak hal yang saya dapatkan juga lewat program ini. Menarik ya. Karena asumsinya saya membagikan berkat buat saudara. Saya mengajarkan apa yang saya sudah pahami kepada saudara. Ternyata faktanya, realitasnya ya, dari Injil Lukas, Kisah Rasul, Galatia, Korintus 1-2, kemudian juga Injil Yohanes 1, 2, 3 Yohanes, sekarang kitab Wahyu ya. Saya mendapatkan banyak hal yang tidak saya dapatkan sebelumnya. jadi dalam tadarusan Alkitab ini kadang-kadang saya mendapatkan, ya nggak terlalu sering, tapi saya beberapa kali mendapatkan sesuatu pemahaman yang baru, saudara. Itu makanya firman Tuhan tuh pedang bermata tajam. Ya. Makanya saya selalu berkata firman Tuhan tuh hidup. Jadi jangan merasa sudah tahu. Saya sudah baca Kejadian sampai Wahyu, Pak, enough, cukup. Ya. Padahal itu kitab Kejadian, kalau Bapak Ibu ulang aja, Bapak Ibu nggak baca kitab-kitab yang lain, misalnya kitab Kejadian aja diulang-ulang terus, pemahaman saudara dalam satu kan kitab Kejadian itu kan cuma kitab mencatat sejarah kan. Sejarah dari penciptaan sampai sejarah tentang manusia-manusia terdahulu ya. Itu kan cuma cerita sejarah doang ya.
menurut versinya iman Kristen tentunya, karena sejarah penciptaan dan sejarah manusia pertama, kedua, manusia-manusia awal dalam banyak versi kan ada ya. Tinggal cari aja ya. Mau lewat sejarah apa ya? Lewat sejarah India ada, Cina ada ya. Lewat sejarah Indonesia pun ada, sejarah uh, cerita-cerita lokal ya. Kearifan lokal itu ada cerita tentang bagaimana awalnya penciptaan dan lain sebagainya. Belum budaya-budaya Mesir, budaya-budaya Aztec, suku Indian di Amerika sana. Pokok budaya-budaya tertua di dunia ini pasti punya versi ceritanya masing-masing. Dan kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikutinya ya, dari semua cerita-cerita tentang sejarah manusia, sejarah penciptaan itu, ada kemiripan, saudara. Ada kemiripan. Ya, di sini saya nggak bisa bagi, tapi mungkin dalam lain program atau di program nanti ketika kita belajar misalnya Bible Talk ya, Sunday Bible Talk ya, di program hari Minggu yang akan kita launch nanti di bulan Oktober. Doakan di Oktober minggu pertama bisa running. Tapi sepahit-pahitnya ya, kalau ada miss dikit, Oktober minggu kedua kita akan running Bible Talk Show ini, saudara ya. Setiap jam 9.15 pagi WIB waktu Indonesia Barat. Jadi yang saya pelajari, saudara, itu versi-versi penciptaan itu. Ya, oknumnya berbeda. Kita kan mengimani yang menciptakan adalah Allah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kita kenal sebagai Yahweh, Adonai, ya, yang kemudian kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Tapi dalam banyak versi, ya, itu namanya berbeda, tapi proses atau bentuk penciptaannya, ya, itu hampir-hampir mirip. Soal air bah saja, saudara, itu dalam budaya-budaya tertua di dunia itu ada cerita soal bagaimana dunia ini ditenggelamkan oleh air bah. Tapi bukan Noah yang selamat, orang-orang lain. Secara budaya namanya berbeda. Mungkin ceritanya juga agak berbeda, tapi esensinya tentang bagaimana dunia ini pernah ditenggelamkan oleh air itu adalah sama. Menarik. Berarti sumbernya sama, mungkin karena dari mulut ke mulut, dulu belum terrecord ya. Belum terdata dengan canggih lewat bahan-bahan yang bisa dipertinggalkan atau dicatat sehingga bisa dibacakan hanya lewat lisan kan. Zaman dulu kan belum ada, orang belum punya kemampuan untuk menulis dan lain sebagainya. Jadi lewat lisan ya, namanya lewat lisan. Seperti kalau kita main kata berantai gitu ya, kita ngomongin satu kata, ada 30 orang di belakang kita ngomongin misalnya kata apa, ya, 1, 2, 3 kata dalam satu kalimat kepada orang pertama, itu nanti sampai di ujung di orang ke-20, orang ke-30 itu pasti sudah berbeda. Pasti nggak mungkin sama, saudara. Nggak mungkin sama. Entah itu katanya, entah itu pakai bahasa, pasti beda, ya, pasti beda. Jadi namanya mulut ya, ada yang ditambahin, ada yang dikurangin, ada yang dilebay-lebaykan. Nah, itu makanya kita mengerti ya, akhirnya dampaknya dalam sejarah tentang penciptaan itu berbeda di setiap agama, dalam setiap budaya. Tapi kerikmanya, inti ceritanya kurang lebih sama, ya. Dan dalam akhir zaman yang dilihat Yohanes, inilah pengantin perempuannya Kristus, yakni Yerusalem baru, yang indah, yang luar biasa. Bukannya berarti Yesus nanti akan menikahi Yerusalem baru. Kalau kita membaca dengan iman ayat-ayat ini, Yesus ada dalam Yerusalem baru. Yerusalem baru menjadi rumah bagian dari Yesus dan kita ada di dalamnya sebagai penghuni. Bahasa perikop pernikahan anak domba sebagai tamu, tapi dalam realitanya nanti kita bukan tamu, tapi kita adalah penghuni kerajaan atau Yerusalem baru yang turun dari surga tadi, ya. Ayat 11 ya. Coba kita deskripsikan bagaimana mempelai perempuannya Kristus ini. Ya, mungkin baru buat saudara ya. Karena kalau boleh jujur, ya banyak kita semuanya memahami mempelai perempuan Kristus itu adalah gereja atau kita, ya. Padahal ya kalau kita mau jujur di ayat 9 ini, ya mempelai perempuan anak domba itu adalah, ya, deskripsinya adalah sebuah kota atau Yerusalem baru, ya,
yang berhiaskan dengan hal-hal yang luar biasa itu. Jadi mestinya kita semua kini memahami, saudara, bahwa untuk bisa sampai dalam Yerusalem baru nanti ya butuh iman. Tanpa iman kita nggak mungkin bisa. Tapi iman yang disertai lewat perbuatan-perbuatan yang baik. Dan itu harus menjadi bagian kita hari-hari ini. Sudah saya tekankan. Ya. Baik itu ya dalam banyak hal. Pikirannya baik, hatinya baik, telinganya baik, mulutnya baik, matanya baik, gestur tubuhnya baik, bahasa tubuhnya baik, kalimat-kalimat yang terucap verbalnya baik, kesaksian hidupnya baik. Dan itu kan kalau mau jujur, saya jujur nih, susah kan dikerjakan, saudara. Ya, tapi kita harus kerjakan itu. Ya, lanjut ya, kita siapkan lagi. Lalu di dalam Roh ayat 10, ya kita spesifikin ya. Ia membawa aku ke sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan menunjukkan kepadaku Yerusalem yang turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Ayat 11. Cahayanya sama seperti permata yang indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Begitulah deskripsi Yohanes tentang pengantin perempuan Yesus ini, yakni Yerusalem baru. Ya, kota itu bersih, ya, jernih, ya, indah, ya, bagaikan kristal, bening, ya. Jadi ya kesan pertamanya aja udah begitu, saudara. Yang dicatat oleh Yohanes bagaikan kristal. Kristal, tahu kan, gelas kristal tuh bening gitu ya. Tembus pandang. Mungkin ini bahasa alegoris juga, maksudnya ya semuanya nggak ada yang bisa ditutup-tutupi di tempat itu. Semuanya telanjang. Ya, semua dalam artian semuanya terbaca, ya, terbuka, jujur, kurang lebih begitu. Nggak ada yang disembunyikan. Bahasa sekarang nggak ada orang yang di sana nanti bermain politik-politikan, nggak ada orang munafik di sana, ya, ucapan sama hati itu selaras. Jadi, sama-sama kita belajar, saudara, soal ini, ya. Jadi bukan cuma kita baca, coba sekarang ini kita buahi lewat apa yang bisa kita kerjakan. Kalau dikatakan kota itu jernih bagaikan kristal, mestinya kan kita yang mau jadi penghuni kota itu juga harus sebersih kristal. Gitu kan, saudara ya. Sulit pasti, namanya di dunia itu tantangan ada. Oke lah, ya, oke lah. Kita masih jatuh bangun, kita masih harus berjerih payah untuk bisa menjadi orang yang baik itu. Tapi paling tidak kita berusaha mati-matian menuju ke sana. Karena banyak orang yang berkata susah lah, tapi dia nggak kerjakan. Siap bilang, lu bertobat deh, ya, jangan buat dosa lagi. Allah, susah di dunia ini, gimana gue bisa hidup bener? Susah gitu ya. Tapi dia nggak pernah berusaha. Ya, itu kan orang yang konyol ya. Kalau emang susah, ya faktanya harus saya akui susah. Saya kan jujur aja di mimbar selama saya ada dipercaya Tuhan berdiri di mimbar, saya tidak pernah bilang berbuat baik, melakukan perintah Tuhan itu mudah. Susah. Dengan kekuatan kita nggak mungkin bisa sendiri. Harus benar-benar bergantung penuh pada Roh Kudus. Nah, karena ketika bergantung penuh dengan Roh Kudus, ada andil kedagingan kita juga, ada manusiawi kita ini juga, yang mau terus melekat apa tidak dengan Roh Kudus, yang mau terus dengar apa tidak dengan Roh Kudus, itu kan tergantung pilihan kita. Nah, itu makanya berat. Karena sepanjang hidup di bumi kan ada aja godaan kan, saudara. Ya seperti saya bilang tadi, kalau tadarusan hari biasa ya rata-rata viewernya udah kebaca ya. Nah, yang ikuti secara live streamingnya udah kebaca sama saya sekitar berapa puluh gitu, 20, 30-an gitu ya. Tapi kalau pas weekend, perhatikan aja saudara ya. Kadang-kadang cuma 9, kadang-kadang cuma 11 gitu ya. Jadi ada signifikan, setengahnya sendiri itu tidak ikut live streaming. Karena apa? Apakah karena berdosa? Enggak, saudara. Ya, karena ada pilihan lain ya. Mungkin buat keluarga waktu liburnya, jalan-jalan sama anak-anak karena hari biasa kita kerja, bisa pergi sama anaknya Jumat, Sabtu, Minggu doang. Ya itu kan sesuatu yang bagus juga ya. Tapi gara-gara itu akhirnya tidak ikut ini. Kan itu pilihan. Karena pilihan ada dampak efek sampingnya. Nah, saudara. Jadi yang saya mau katakan ya itulah manusiawi. Ya.
Meskipun kita ya sering seperti itu, tapi kita berusaha. Jadi saudara yang nggak bisa ikut live streamingnya ya paling nggak habis pulang nanti atau besok ya ambil waktu ngikutin ini siaran tundanya kan begitu. Oke lah kita buat salah, kita nyakitin orang tadi dengan kata-kata kita. Tapi paling tidak ketika kita sadar-sadar, kita samperin dia, sorry ya tadi gue ngomongnya kasar. Minta maaf ya. Minta maaf juga sama Tuhan. Selesai. Kan gitu saudara ya. Nah banyak orang yang jangankan mau mengusahakan, cuma bisa komplain, susah tapi nggak mau berusaha. Lanjut ayat 12. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Temboknya besar lagi tinggi dan gerbangnya 12 buah. Di dalam pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan di atasnya nama ke-12 suku Israel. Jadi gerbang-gerbang itu bernamakan ke-12 suku Israel. Gerbang kota Yerusalem baru. Sekali lagi bagi saya ini bukannya harafiah ya, tapi simbolik aja. Seperti 24 tua-tua itu, apakah benar 24 tua-tua? Saya terbuka. Apakah itu maknanya harafiah benar-benar 24 atau simbolik saja? Ya, 24 itu bicara mengenai 12 suku Israel dan 12 rasulnya Tuhan. Artinya yang akan jadi bagian nanti menjadi penghuni Yerusalem baru atau penghuni surga yang dulunya pernah jadi manusia, itu hanya orang-orang yang percaya kepada Yahweh sebagai orang Yahudi, menjalankan perintahnya, dan juga orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan juga segala perintahnya. Ya. Kalau ada orang lain di luar itu, masih bisa nggak pase gitu ya? Ada nggak orang yang tidak beragama Kristen yang di surga? Sekali lagi itu bukan area saya. Kenapa? Karena Alkitab ya cuma mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ya. Melalui aku ya berarti kan hakimnya itu Tuhan. Yang bisa menentukan orang ini ke Bapa apa tidak kan Yesus. Kata Yesus ya. Jadi ya kita kembalikan ke Yesus aja. Kalau saya membacanya untuk lebih mudahnya ya percaya kepada Yesus, karena begitu Allah cinta dunia, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus, melainkan beroleh hidup kekal. Yohanes 3:16 kan begitu. Jadi karena saya sudah memahami ini, mengimani ini, saya pernah ditanya, ya, Pak, kenapa Pak saya yakin dengan agama Kristen? Apakah sudah studi banding dengan agama-agama lain? Saya bilang kalau studi banding mendalami sungguh ya nggak ada urgensinya buat saya, karena saya sudah menemukan kebenaran dalam Alkitab saya, dalam iman saya ya. Terus ditanya sama dia lagi, lah pasti mana tak tahu dari mana kalau nggak mendalami agama lain bahwa agama lain itu benar atau salah. Ya saya nggak perlu menghakimi agama lain itu benar atau salah. Kalau bagi saya sudah menghidupi, mengimani Alkitab itu adalah kebenaran, percaya kepada Yesus adalah sebuah kebenaran, itulah yang saya hidupi. Soal yang lainnya nanti apakah ada kebenaran di situ atau tidak, ya itu bukan area saya. Selama saya hidup, saya hanya patokannya iman saya kepada Yesus dan buku panduannya adalah Alkitab. Sesederhana itu bagi saya. Ya. Saya makanya nggak pernah lagi menghakimi. Dulu mungkin ya waktu masih muda-muda sebenarnya meletup-letup bahwa nggak ada keselamatan di luar Kristen, ya saya sebutnya Kristen ya, bukan di luar Kristus. Kalau di luar Kristus tuh pasti benar. Kalau di luar Kristen, ya Kristen yang apa dulu nih gitu ya. Bahkan saya bilang kan orang yang beragama Kristen aja saya nggak yakin sepenuhnya 100% bahkan masuk ke surga. Hanya orang-orang Kristen sejati. Ya kan tadi saya bilang kalau ada orang Kristen tapi sikapnya berandalan, ada nggak? Oh, faktanya banyak saudara. Itu di lapas-lapas banyak, saudara. Kalau ada yang sekali masuk lapas, terus itu karena kesalahan dia, terus dia bertobat di lapas, pulang, keluar dari lapas setelah menjalani hukuman, dia benar-benar hidup dalam pertobatan, itu keren. Tapi faktanya banyak juga, saudara, orang Kristen yang sudah masuk ke lapas, diproses di situ, keluar dari lapas, sebagai warga binaan sudah bebas, masuk lagi ke dalam itu karena kasus yang lainnya lagi. Nah, apakah dia meskipun KTP-nya Kristen adalah orang Kristen? Kan tidak. Ada banyak pendeta saudara yang ngomongin kasih di mimbar, setia di mimbar, tapi punya perempuan banyak.
Coba saudara. Apakah dia bukan Kristen? Agamanya Kristen. Wong ulama Kristen kok, pendeta kok. Tapi apakah dia seorang Kristen sejati? Ya enggak lah. Orang masih terikat dengan jinah cabul, perjinahan, percabulan, free sex. Nangkep ya saudara ya. Jadi yang saya mau katakan 12 suku Israel ini nama dari pintu gerbang itu simbolik aja. Bahwa ya ada bagian dari orang Israel, umat pilihan Tuhan, ya, bangsa pilihan Tuhan yang akan dapat bagian di sana. Sebab kalau nggak ada orang yang keturunan Abraham yang masuk ke sana, what for? Nama pintu gerbang itu adalah 12 suku Israel. Untuk apa? Ya saudara ya. Lanjut ya. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, selatan 3 pintu gerbang, barat 3 pintu gerbang. Berarti kalau kita bicara tentang bentuk kota itu ya, gerbangnya utara, timur, selatan, barat berarti kan 4 persegi ya. Bukan bentuknya trapesium, bukan bentuknya segitiga ya, tapi persegi ya. Karena ada bentuk utara, selatan, timur, barat, ada 4 sisi. Benar ya saudara ya? Ada persegi, 4 persegi ya. Makanya pintu gerbangnya ada di utara, timur, selatan, dan barat. Oke, lanjut ya. Masing-masing di setiap sisi mata angin itu ada 3 pintu. Di timur 3, di utara 3, selatan 3, barat 3. Makanya 3 kali 4 ada 12 pintu gerbang yang semuanya nama-nama dari suku Israel. Ayat 14. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Tembok kota. Jadi ada pintu gerbang. Nah, pintu gerbang itu kan nempel sama tembok kota. Bener nggak, saudara? Jadi pintu pagar rumah kita, kalau kita bukan tinggal di sistem klaster ya, kita punya pintu gerbang kan, ada pintu pagar kan, pagar kecil untuk keluar masuk orang, sama pagar garasi buat keluar masuk mobil kalau kita punya mobil atau punya garasi. Benar ya? Kan pintu garasi terbuat dari besi kah, aluminium kah, whatever lah bentuknya, dari bambu juga ya. Itu kan pasti nempel sama tembok. Ya nggak sih? Paling nggak ada bagian temboknya ya untuk mengikat gitu, sehingga besi-besi, kalau itu pagarnya besi, bisa nempel gitu ya, bisa bersandar pada tembok itu. Sama pintu gerbang, pintu rumah kita kan nempel pada tembok ya. Nggak mungkin ada pintu rumah kita berdiri sendiri gitu ya, terbuat dari aluminium kah, kayu kah, berdiri sendiri tanpa ada ikatan yang mengikatnya tuh tembok di kiri kanannya. Bagaimana bisa berdiri gitu ya? Dan apa fungsinya juga kalau nggak ada tembok di kiri kanannya pintu itu? Jadi ada pintu, ada tembok. Dan apa namanya? Menariknya di sini ya, tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, mempunyai 12 batu pondasi. Ya, kalau kita kan bangun rumah pasti ada pondasi. Pondasinya biasanya batu kali, benar ya? Kita uruk dulu, diratain ya. Terus kita gali ke 4 sisinya, biasanya gitu ya. Terus kita taruh batu-batu kali, batu-batu besar ya, kita semen gitu ya. Jadi pondasi yang kuat ya. Dari batu, baru dari situ kita naikin pakai batu bata kah, hebel kah, apakah bentuknya gitu ya, naik ke atas. Sebab kalau nggak ada batu kali atau sebagai pondasi itu ya, batu batanya, batu batakonya ya, hebelnya tuh nempel di mana gitu kan. Kalau nggak ada di batu pondasi itu ya didorong aja runtuh. Jadi menariknya pintu gerbang itu dan tembok gerbang itu punya 12 batu pondasi. Bukan batu kali, tapi menariknya di sini ya. Dan dikatakan batu dasarnya itu, menariknya di sini mempunyai 12 batu dasar, 12 pondasi, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi pintu gerbangnya di atas, di setiap pintu gerbang itu namanya nama dari 12 suku. Karena ada 12 pintu gerbang, timur, barat, utara, selatan 3-3, 12 3 kali 4. Masing-masing namanya itu pintu gerbangnya ya, ada Ruben, ada Dan, ada apa namanya, Yehuda, Benjamin, Yusuf, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi pondasinya itu ada 12 tingkatan batu pondasi ya. Dan setiap landasan, setiap pondasi itu ya, dari 12 itu batunya tuh dinamakan 12 rasul Tuhan. Ada Matius, ada Yohanes, ada Petrus ya, Andreas ya,
dan lain sebagainya. Itu kan melambangkan apa? Melambangkan Kristen dong. Jadi yang saya mau katakan tadi ini bahasa simbolik, bahwa secara umum yang bisa masuk ke situ hanyalah orang yang punya darah Israel dan orang yang percaya kepada Yesus. Kalaupun ada yang lainnya, itu biarlah areanya Tuhan sebagai hakim yang adil. Jangan kita main di situ, karena kita sedang tidak berteologia tentang teologi keselamatan. Kita lagi ngomong tadarusan Alkitab, membaca kitab Wahyu, pasal per pasal, ayat per ayat. Nanti ada bagiannya Bapak Ibu ya. Kan saya bilang ya, kita akan coba bikin kelas-kelas pengajaran lewat seminar kah, lewat program-program ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani yang sederhana aja, kita akan buatin nanti kelasnya ya. Sabar ya saudara ya. Kita akan buatin kelasnya dan nanti kita akan buka ini untuk umum sehingga saudara yang orang awam ya bisa paling tidak lah ya nanti menggali Alkitab lebih lagi, karena paling tidak bisa tahu lah, ngebaca lah bahasa aslinya tuh gimana sih bacanya, kurang lebih gitu ya. Dan nanti banyak ya ke depan nanti dalam digital ministry ya, via rekaman, via Zoom ya, kita akan coba buat ya. Jadi kan doakan, makanya The Way kan saya mau arahkan menjadi pemain kelas atas lah ya dalam pelayanan di digital ya. Kalau gereja lain punya channel YouTube meskipun subscribernya udah jutaan, tapi hanya menjadi ya pelayanan sampingan karena di pandemi masih ada gitu ya. Tapi kalau kami ya, nanti pandemi selesai ya, kita akan terus fokus di dalam digital ini. Kita akan jadikan digital ministry sebagai core utama, pelayanan utama dari The Way. Pelayanan konservatifnya ada, ibadah minggu rayanya ada, gereja kami ada, pelayanan penggembalaan yang bisa datang ya dengan fisik iya, tapi pelayanan digital tetap jalan terus gitu saudara ya. Jadi kita hybrid namanya ya. Jadi gereja hybrid ya, konvensionalnya jalan tapi yang terkinikan juga jalan gitu ya. Seperti mobil hybrid bisa masih pakai bahan bakar dari fosil, dari alam, tapi juga dari tenaga baterai listrik gitu saudara ya. Jadi kita belajar untuk jadi hybrid sampai nantinya mungkin kalau Tuhan belum datang-datang juga kita akan full main di online ya, main di digital ministry gitu ya. Oke. Lanjut ya. Dan ia yang berkata-kata kepada aku, yakni satu dari 7 malaikat yang membaca awan murka Allah itu, mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, clear, 4 persegi bentuknya. Karena ada 4 sisi yang memiliki masing-masing sisi itu 3 pintu gerbang, utara, timur, selatan, barat. Panjangnya sama dengan lebarnya. Panjang sama lebarnya sama. Berarti kalau bangun 2 dimensi yang memiliki panjang dan lebar sama, itu kan ya bisa bujur sangkar. Ya saudara ya, bujur sangkar. Saudara yang seumur saya masih tahu bujur sangkar nggak ya? Ingat ya zaman SD ya, bujur sangkar itu kan panjang sama lebar sama. Ya, oke. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Ya, stadia ini adalah ukuran panjang yang berlaku di zamannya Yohanes. Ya. 12.000 stadia panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Ya, ya jadi kalau kita melihat kamus ya, Bapak Ibu kalau megang kamus atau Alkitab dalam bentuk buku, satu stadia itu kurang lebih, kalau kita lihat dalam kamus yang ada di Alkitab kita ya, satu stadia itu ini stadia ya. Kok nggak ada stadia? Sebentar. Oke. Oh, 200 meter, saudara. Satuan ukuran panjang kurang lebih 200 meter. Satu stadia itu 200 meter. Berarti kalau panjang, lebar, tinggi. Nah, ini ngomong lagi, berarti bukan 2 dimensi nih bangunnya, nih 3 dimensi, karena ada tinggi. Panjang, lebar, tinggi. Masing-masing panjang, lebar, tingginya sama. 12.000 stadia. 12.000 stadia. Satu stadia kurang lebih 200 meter. Berarti kalau 12.000 stadia, satu stadia 200 meter,
Berarti kan 12.000 kali 200. Berapa, Saudara? 12 kali 2, 144.000 ya, meter. Bener ya? Kok 140.000? 114 juta 144 ya, 114 juta 400.000 meter. Karena 12.000 stadia, saya nggak megang kalkulator sama sekali nih. Handphone saya lagi di cas lagi ya. 12.000 stadia, 12.000 ya. Terus 12 kali 2 ya kan gitu kan ya. 12.000 kali 200 kan, 12 kali 2 kan 24 ya. Oh, 2.400.000 meter. 2.400.000 meter. 12.000 dikali 200. 2.400.000 meter. Itu kalau di kilometer kan berarti kan 2.400 kilometer. 2.400 kilometer, Saudara, itu panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Saya pernah cek, Saudara ya, 2.400 kilometer panjang itu kurang lebih hampir ya, sekitar ya, 2 setengah lipatnya Pulau Jawa ya, atau 2 kali lipatnya Pulau Jawa. Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan itu setahu saya 1.600 atau berapa gitu ya kilometer. Atau pernah diukur-ukur juga kurang lebih jarak antara Jakarta sampai Hong Kong, 2.400 kilometer. Ya. Pulau, benua yang panjangnya 2.400 km banyak. Ya. Cina itu lebih panjangnya 2.400 km kalau diukur. Ya. Mungkin Brasil, apalagi Australia, kontinen benua Australia besar sekali. Tapi problemnya panjang, lebar, tinggi. Nah, Gunung Himalaya itu setahu saya tingginya nggak sampai 2.400 kilometer, hanya berapa meter, ya dalam artian berapa puluh ribu meter dari permukaan laut, di atas permukaan laut. Jadi nggak sampai puluhan kilometer tingginya puncak tertinggi di dunia. Jadi kalau misalnya panjang, lebar, tinggi, taruhlah 2 kalinya Pulau Jawa panjangnya, lebarnya 2 kali Pulau Jawa, berarti kan ya Pulau Jawa jadi kecil kan? Ya, nangkap ya. Karena Pulau Jawa kan panjangnya luar biasa luas, tapi lebarnya kan tidak terlalu. Ya, dari utara ke selatan kan lebih pendek daripada timur ke barat, kan benar ya? Lihat peta Pulau Jawa. Tapi tingginya sama, Saudara. Dan itu nggak ada di bumi ini, ya. Wilayah kontinen daratan yang seperti itu. Oke ya. Dan panjang, lebar, tinggi sama. Nah, Bapak Ibu, kita bermain matematika sejenak. Bangun apa di dunia yang panjang, lebar, dan tingginya sama? Bangun 3 dimensi apa yang panjang, lebar, tingginya sama? Ya. Yang pertama ada panjang, lebar, tingginya sama. Apa, Saudara? Kalau kita bangun 2 dimensi, itu panjang, lebar, tingginya sama, itu 3 segitiga sama sisi. Masih ingat ada? Segitiga sama sisi, panjang, lebar, tingginya. Kenapa disebut sama sisi? Karena ketiga sisinya punya panjang yang sama. Jadi makanya panjang, lebar, tinggi sama itu adalah kalau 2 dimensi segitiga sama sisi. Ya. Kalau hanya panjang, lebar sama itu bujur sangkar. Maka saya mengcombine antara mungkin kota ini dasarnya seperti bujur sangkar, tapi sisi ke atasnya itu ya segitiga sama sisi. Di keempat sisinya segitiga sama sisi. Nangkep ya, Saudara ya? Berarti apa dong kalau gitu dong? Panjang, lebar, tingginya sama yang seperti itu ya. Di benak saya ya bisa kotak atau kubus, benar ya? Atau piramid, bentuknya piramid. Kubus kan juga panjang, lebar, tinggi sama karena dibangun
dari bujur sangkar. Kubus itu kan bujur sangkar, 4 sisinya semuanya sama. Tapi ada juga selain kubus, yakni piramid atau limas ya, limas atau piramid. Sorry ya, agak lupa. Piramid ya yang tepatnya. Karena limas itu kalau nggak salah bawahnya itu bulat ya, bundar. Nah, dari dua bangun yakni piramid atau kubus, ya, inilah kalau penjelasannya ini dipakai logika matematik ya, bentuk kota Yerusalem baru itu kalau nggak kubus ya piramid. Dan pasti nafsirannya apa? Kalau saya menafsirkannya lebih senang ke piramid. Kok piramid? Piramid kan tempat penyembahannya Mesir. Maksud saya bentuk bangun 3 dimensi yang seperti piramid. Apa ya? Gunung. Bener nggak saudara? Gunung kan kalau dari jauh seperti piramid ya. Gunung Panjang ya, yang di Jawa Barat itu kan diduga adalah piramid. Jauh lebih tua usianya dari piramid yang ada di Mesir. Konon katanya, belum terbukti secara ilmiah ya, tapi pernah zamannya Pak SBY itu ribut itu ya. Dikatakan itulah pusat peradaban dunia. Ya, itu masih diteliti sampai sekarang dan sudah hampir 8-10 tahun, hampir 8 tahun ini belum terbukti. Ya berarti masih isapan jempol, hanya dongeng aja ya. Tapi nggak tahu nanti ke depan bener apa nggak. Tapi dari jauh tuh gunung kayak piramid kan. Piramid kalau dilihat dari jauh juga itu gunung. Dulu tuh sebelum ketemu bahwa itu piramid kan kayak gunung bukit aja, bukit pasir gitu. Ternyata pas digali-gali loh, ternyata ada batu-batuan, maka pasirnya dibuang dan akhirnya ketemu itu struktur piramid. Jadi Yerusalem baru menurut saya agak seperti gunung. Berarti ada puncaknya. Ya, puncaknya tuh apa? Kalau bagi saya puncaknya adalah tahta Tuhan. Ya, lanjut ya, kita baca ya. Wah, menarik ya. Lanjut ayat yang ke 18. Jadi kita sudah belajar panjang lebar tingginya kurang lebih 2.400 km atau 2.400.000 meter. Ya. 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Kota itu sendiri dari emas tulen, bagikan kaca murni. Ya. Kota itu terbuat dari emas tulen. Temboknya dari permata yaspis. Tembok kotanya dari permata. Kota itu dari emas. Kalau bahan dasar kota tempat kita tinggal ya sekarang ini ya dari batu bata ya, dari tembok, dari hebel ya. Mungkin itu ya. Tapi nanti Yerusalem baru terbuat dari emas. Apakah bentuknya emas? Benar-benar emas murni seperti emas yang kita tahu, emas 24 karat itu? Kalau bagi saya lebih, meskipun bisa ditafsirkan literal ya, masuk akal ya. Nah, apa yang nggak mungkin sih bagi Tuhan buat Yerusalem baru, mempersiapkan mempelai bagi dia itu yang terbaik ya, yakni emas. Bagi Tuhan apa yang nggak mungkin sih? Tapi kalau bagi saya ini, saya lebih senang menafsirkannya bahasa simbolik ya, dalam artian memang kota itu tuh nggak ada lawannya lah. Temboknya dari permata, kotanya dari emas tulen, artinya tuh berkilau-kilauan lah. Bling bling bling, sesuatu yang Yohanes sendiri itu susah untuk membahasakannya, sehingga akhirnya dia berkata, mencatat di Wahyu ini, temboknya dari permata yaspis, kota itu sendiri dari emas tulen. Ya. Tapi maksudnya itu mungkin bagi saya sih luar biasa mewah. Ya. Mungkin nggak saudara? Mungkin nggak ya? Kalau Yohanes hari ini misalnya dibawa ke New York, atau nggak sejauh-jauh lah, Yohanes dibawa dalam 2000 tahun lalu ya, dibawa melihat penglihatan malam di Jalan Sudirman, Jakarta misalnya. Jalan Sudirman, Asia Afrika gitu ya, di pusat Jakarta. Atau dibawa ke Kelapa Gading, atau di Pantai Indah Kapuk, atau di New York, ibu kota dunia ya, kota paling besar di dunia. Kalau Yohanes dilihatkan itu, 2000 tahun yang lalu dilihatkan New York pada waktu malam, kira-kira bahasa dia gimana? Ngebayangin nggak? Wih, itu kota apa? Di zaman dia terang cuma dari lilin, dari lampu. Belum ada petromak, ya lampu templek gitu ya, yang ada sumbunya, minyak zaitun gitu saudara. Ya kecil sekali. Obor lah paling nggak kalau memang mau yang agak besar ya. Tapi kan obor nggak ada di rumah. Orang bawa obor itu ya kalau jalan ya, supaya lebih terang lagi. Tapi ini tiba-tiba ada lampu-lampu yang warna-warni, ada billboard yang berwarna-warni, setiap gedung bertingkat harus lampunya juga warna-warni. Kira-kira Yohanes gambar ini gimana?
Apakah Yohanes menggambarkannya 2000 tahun lalu? Aku lihat kota itu, New York ya, yang ada di 2021, terbuat dari lampu neon berwarna-warni. Lampu neon dia nggak ngerti, saudara. Ada sinar laser di mana-mana. Sinar laser dia nggak ngerti 2000 tahun yang lalu. Maka dia pasti bahasakannya, apa yang harus ku bahasakan ya? Ini mengkilap-mengkilap, ada warna-warni, ada kayak ada apa namanya? Proyektor-proyektor, ada sinar-sinar laser, ada lampu yang aduh, tembak di mana-mana. Waduh, ini berkilau-kilauan. Seperti kilat menyambar-nyambar. Bisa jadi begitu loh, saudara, ya. Dan juga apa namanya? Terang benderang dan mewah bagaikan cahaya, bermandikan cahaya-cahaya matahari. Kurang lebih begitu bahasanya dia mungkin. Ya, jadi saya yakin emas tulen ini juga sesuatu yang begitu wah, yang kita nggak tahu apa, ya. Tapi nanti itu akan kita lihat ketika kita masuk dalam Yerusalem baru, ya. Ya. Kota itu pasti luar biasa indah, mewah, sehingga Yohanes kesulitan, kalau bagi saya ya, tafsiran ya, saya bisa salah ya, kesulitan untuk menuliskan apa yang dia lihatnya tentang Yerusalem baru ini, ya. Oke, dan ayat yang ke-19, dasar kota dasar kota itu dihiasi dengan segala jenis permata ya tadi ya. Dasar kan 12 apa namanya batu-batuan yang merupakan apa namanya 12 rasul Tuhan ya. Batu-batunya ada di sini semuanya. Itu semua batu-batu berharga yang luar biasa ya. Dan kita lihat dulu ya jamnya. Wah, udah 1 jam, saudara. Jadi apa namanya, kita sudahi dulu di sini ya, karena ini nanti akan saya lanjutkan di hari Sabtu besok ya. Karena kalau dibahas lagi dari ayat 21 ini bisa panjang, karena yang saya mau omongin ini aja panjang sekali. Jadi saya tahan dulu ya. Jadi kalau belum 1 jam, di jam saya sih sudah 1 jam ya dengan prolog tadi ya. Ya, semoga saudara antusias ya. Ini tempat kita loh, ya. Tempat kita dalam kekekalan nanti loh, ya. Jadi Yerusalem baru itulah mempelai perempuan Kristus yang Tuhan sedang siapkan dan sedang mempersiapkan dirinya, sedang memperelok dirinya. Ya, nanti apa namanya, kita akan sampai di sana nanti. Ya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, rindulah melihat mempelai pria dan mempelai perempuan Kristus itu. Karena kita akan di sana bersama-sama mereka. Kita akan ada di mempelai perempuan Kristus, yakni Yerusalem baru. Dan kita akan bisa bertemu muka dengan mempelai pria, yakni Kristus, di Yerusalem baru. Karena sebagai, pakai bahasa analogi, mempelai pria dan mempelai perempuan, mereka tidak akan terpisahkan. Yesus ada di Yerusalem baru. Di Yerusalem baru ada Yesus. Dan kita selama-lamanya ada di situ, di dalam kekekalan. Haleluya. Banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ya, sekali lagi saya undang saudara besok ya. Ada seminar jam 10 sampai jam 12 secara Zoom. Ya, nanti di kolom deskripsinya akan saya buat link Zoom-nya atau syarat menjadi peserta Zoom-nya ya. Masih ada kursi ya yang bisa Bapak Ibu ambil. Ayo kita belajar. Ini bagian dari pelayanan The Way untuk mendewasakan iman ya, membuat saudara bukan cuma sekedar ya gue percaya, tapi bisa mempertanggungjawabkanlah iman saudara dengan bahasa-bahasa yang baik, pemahaman yang benar ketika nanti kita dipertanyakan oleh orang lain ya. Akan banyak nanti seminar atau bentuk-bentuk pengajaran seperti ini. Ya, saya sedang berdoa nanti punya teman-teman yang ikut mikirin juga soal hal-hal ini, saudara ya. Jadi apa namanya, ke depan saya janji akan buat seperti ini, semata-mata supaya saudara juga upgrade gitu. Aduh, saya seneng banget kalau yang ikuti program Deep Talk with Pase ini semuanya jadi pemimpin-pemimpin di gerejanya. Jadi leader-leader di gerejanya, di komunitas-komunitasnya. Wah, berarti saya akan jadi orang yang paling berbahagia ya. Jangan sia-siakan momen ini di Sabtu jam 10 sampai jam 12. Nanti kalau mau jalan-jalan setelah jam 12 siang ya.
Kalau Bapak Ibu nggak bisa ikut Zoom-nya, ya ada di YouTube dan ada di Facebook. Kalau di YouTube, di Facebook bisa diikuti siaran tundanya, gitu ya. Jadi maksud saya jangan sia-siakan kesempatan ini. Ini program yang keren, sebab pembicara yang saya undang pasti keren, ya. Dan saya berani yakin mereka jauh lebih luar biasa, ya, daripada saya, ya. Karena saya undang berarti kehadiran mereka memperlengkapi apa yang sudah saya bagikan kepada saudara, ya, lewat khotbah, lewat acara-acara seperti di Talk with Pasi. Dan semoga program ini memberkati semuanya. Tundukkan kepala, kita doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami sudah belajar tentang Wahyu pasal 21. Kami lanjutkan besok Sabtu, Tuhan. Dan doa buat besok acara seminar teologi dan iman berjalan dengan baik, sukses. Bu Gernaida diberkati dan semua peserta Zoom, baik yang mengikuti lewat YouTube dan Facebook juga diberkati Tuhan luar biasa. Biarlah semuanya jadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan di atas segala-galanya. Ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Jangan lupa besok ikut seminar jam 10. Kalau mau ikut ibadah doanya, ada ibadah doa pagi ya. Bapak Ibu nanti bisa lihat juga ya di dalam, sudah dimunculkan tuh berkali-kali tuh ya. Dalam slide-slide juga link Zoom untuk ikut doa pagi jam 5 pagi setiap Sabtu ya sampai jam 6. Ada komsel juga setiap jam 6 sore sampai jam 7 setengah 8 ya setiap Sabtu sore. Ya, semuanya free, saudara, dan semua terbuka untuk saudara yang mau bertumbuh bersama, mau belajar bersama, mau berdoa bersama, mau belajar bersama gitu ya. Jadi nggak harus jadi jemaat ya. Saya sudah tidak mau lagi terlalu kepo dengan jadi jemaat, wajib jadi jemaat dan lain sebagainya ya. Itu sesak saya di sini ya. Jadi saya udah nggak pedulikan the way nanti ada berapa jemaatnya ya, karena it's not important ya. Yang penting apa yang the way lakukan itu jadi berkat buat saudara, buat banyak orang, dan menyenangkan Tuhan. Gitu ya. Sampai di doa pagi jam 5 atau di seminar jam 10 atau di komsel jam 6 sore, semuanya di Sabtu besok. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.